Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga rahmat dan kasih Allah melalui Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Hari ini saya ingin berbagi secara singkat tentang penglihatan yang saya dapat beberapa minggu yang lalu. Dalam penglihatan ini, saya melihat jalan yang sangat panjang di peternakan seperti kelihatannya. Saya melihat kawanan domba berkumpul berwarna putih dan saya melihat nama saya tertulis di salah satu domba. Saya kaget dan kemudian saya melihat Tuhan Yesus sedang mengembalakan semua domba dari belakang. Kemudian saya melihat sekawanan kambing di sebelah kiri di luar jalan. Saya melihat dua nama tertulis di kedua kambing itu. Mereka adalah kerabat saya. Saya mendengar suara Tuhan berkata, "Aku adalah gembala yang baik. Aku mencintai semua dombaku." Haleluya. Secara ringkas, Tuhan memberitahu saya alasan saya melihat nama saya dalam kelompok domba kerana saya milik gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia mengatakan kepada saya apa yang saya lihat di luar jalan, iaitu kambing, adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Hati mereka tidak setia kepada Yesus. Mereka milik dunia. Saya mendengar suara mengatakan, "Lupakan mereka yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka." Dan Tuhan berkata, "Aku datang segera." Saya melakukan penelitian ataupun riset tentang hal ini dan saya menemukan biasanya domba mengikuti suara gembala mereka. Domba bergantung pada gembala mereka untuk memimpin mereka, memberi mereka makan dan melindungi mereka. Situasinya sangat berbeza dengan kambing. Kambing itu keras kepala, terlalu mandiri, percaya pada kekuatannya sendiri dapat mencapai tujuannya, tidak mengikuti siapapun. Mereka hanya melakukan hal mereka sendiri. Terkadang gembala mencampurkan keduanya, tetapi kemudian gembala akan memisahkan keduanya. Jika tidak, domba dan kambing mungkin akan bentrok dan berkelahi satu sama lain. Yesus memberitahu kita dalam Matius 25 bahawa dia akan memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba mewarisi kerajaan syurga, manakala kambing pula akan dikutuk dan dibuang ke dalam api yang kekal. Apa yang membuat domba sangat berbeza dari kambing adalah perbuatan mereka. Domba melakukan apa yang Yesus anjurkan untuk mereka lakukan, misalnya membantu orang miskin dan banyak lagi. Tetapi kambing tidak melakukannya kerana mereka tidak memiliki hati yang dilahirkan kembali, born again. Dan si kambing terus hidup dalam dosa seperti yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 dan juga Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Efesus 5 ayat 5 sampai 6. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Paulus memperingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5 di akhir hayat dengan perintah, "Ketahui ini dan hindari mereka." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini menunjukkan bahawa jika kita adalah domba Tuhan yang sejati, kita harus menjauhi kambing. Jauhi orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Jauhi laki-laki atau perempuan yang berbicara atau bertindak seperti kambing, seperti orang yang berpikiran duniawi, tidak mau mengikuti ajaran Kristus dan menentang Kristus. Anak muda atau pelajar, jangan jadikan mereka sahabatmu. Kalau bisa, jangan dekat-dekat dengan mereka. Untuk keluarga pula, berhenti bergaul dengan ahli keluarga lain yang berkarakter kambing. Mengapa? Kerana kita harus sangat berhati-hati di hari-hari terakhir ini. Kesihatan rohani kita bergantung padanya untuk melindungi pola pemikiran anak-anak kita. Untuk pelayanan, kita harus selalu bersih. Tidak bisa dikotori oleh orang-orang yang berpikiran duniawi. Apabila kita melihat dengan hubungan kita dengan Kristus, itu adalah suatu keharusan. Jika ahli keluarga lain mengajarimu berbeza dari ajaran Kristus, lebih baik menjauhi mereka walaupun sudah berkali-kali kita memperingatkan mereka untuk bertobat, tapi mereka enggan bertobat.
Apabila kita melihat pula hal di gereja, hati-hati juga domba yang berada di gereja. Kerana di mana masih banyak yang berbicara bertindak seperti kambing. Orang Kristian percaya pada sistem duniawi, worldly belief system saja yang dapat menyelamatkan mereka dari penyakit ataupun apapun. Itu adalah kambing. Jangan percaya kepada mereka. Mereka bukan domba. Jika kamu masih berada di gereja seperti ini, segera tinggalkan gereja itu. Mereka mungkin serigala berbulu domba yang hanya menginginkan donasi dan wang anda. Waspada dan berdoa. Semua ini adalah alasan mengapa kita para domba tidak boleh berdekatan dengan kambing. Kita hanya harus mendengarkan perkataan gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga sharing saya ini menjadi berkat bagi anda semua. Tuhan memberkati kalian semua. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya.